Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada siang hari ini kita akan memberikan materi yang berjudul korban dan wanita. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahdan Eko, Ahmad Ramdhani, Goib, nama Sakit, Daudin, Sekar, Brida, Andika, Yana, Wiyanti, Gilang Hari, Rasida, Septia, Saja, Farhan, Goib. Oke, pada siang hari ini gua berikan materi yang berjudul kurban dan akikah. Sebelumnya ada yang mengerti apa itu kurban? Ada yang paham? Ada yang paham nggak? Kurban yang berarti Koruba yang artinya dekat. Jadi kurban itu dalam bahasa Arab dinamakan koruba yang berarti dekat. Kemudian secara istilah atau syariat apa? Coba dibaca, Abdan. Hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kemudian macam-macam hewan yang bisa dikurbankan. Ada yang paham apa saja? Yang pertama, sapi. Yang kedua, kambing. Terus, unta. Kambing, sapi, unta. Terus, kerbau atau sapi sama. Kemudian hukum kurban. Hukum kurban ada pada surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya Gilang, coba. Artinya itu ada. Sesungguhnya kami telah memberimu engkau ya Muhammad akan sebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari haji karena Allah SWT dan sembelihlah kurbanmu. Oke, bareng-bareng dibaca yuk. Artinya Sesungguhnya kami telah memberimu engkau ya Muhammad akan membersihkan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembelihlah kurbanmu. oke, itu tadi ayat tentang diperintahkannya kurban. Kemudian latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ada yang paham? Pasti SPI atau SKI pernah diajarkannya. Apa latar belakangnya? Ada yang paham? Silakan tunjuk jari. Ada yang paham? Itu kisah Nabi siapa? Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Ceritanya gimana? Anaknya mau disembelih oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Kemudian Allah memberikan gimana Pak Nabi? Anaknya
menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor domba atau kambing. Domba atau kambing sama enggak? Sama. Kemudian dari peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah bagi yang mampu. mampu. Oke. Dari kurban ada yang ditanyakan? Tidak. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Yang pertama yaitu sepertiga untuk berkurban dan keluarganya. Yang kedua sepertiga untuk fakir miskin. Yang ketiga sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Itu mengenai kurban. Terus hikmah kurban yang pertama bagi orang yang berkurban, satu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga menunjukkan rasa syukur itu bagi orang yang berkurban. Kemudian bagi penerima daging kurban, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua bertambah semangat dalam hidupnya. Yang ketiga bagi kepentingan umum. Yang pertama memperkokoh tali persaudaraan. Yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu ataupun kurang mampu. Itu sedikit mengenai kurban. Oke, yang kedua mengenai akikah. Akikah, apa itu akikah? Rambut yang tumbuh Akikah. Itu akikah. Kalau akilah sekarang. Akikah itu menurut bahasa rambut yang tumbuh di kepala bayi. Kemudian secara istilah apa? Secara istilah binatang yang disembelih untuk sebagai rasa syukur dari orang tua kepada anaknya yang dilahirkan. Ya. Kemudian jenis dan syarat untuk laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Ya, hewannya itu hewan apa? Kambing. Ya. Bisa disamakan dengan hewan kurban. Kemudian mengenai hadis, coba dibaca yang di depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullahi amarakum anna yu'afu anil ulami satani maka fi alami wa anil jariyati satu. Yang bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullahi amarakum an yu'afu anil ulami satani maka fi alami wa anil jariyati satu. Itu mengenai hadis. Kemudian waktu penyembelihan akikah itu kapan? Pada umur berapa? Umur berapa disunahkannya? Kalau nggak ikut sunnah ya berarti sampai tua bisa. Tapi kalau sunnahnya itu umur berapa? Yang pertama, kelipatan. Waktu penyembelihan akikah 1 bulan. dari berapa dari? Ya, 7 hari. Aduh, spidolnya enggak medes.
berarti berapa? Kelipatan 7. 7 tambah 7. 19. Kemudian hari ke-7, hari ke-14, kemudian hari 21. Yang pertama hari ke berapa? 7. Yang kedua? 14. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kedua silahkan dipimpin doa nanti. Abdan, silakan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi